semuanya, perkenalkan nama saya Komong Puja Putri Gayatri. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan demokrasi. Nah, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Nah, jadi diartikan itu demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Nah, demokrasi ini sudah menjadi sistem politik di berbagai negara di dunia ini. Namun tentu saja cara menjalankannya berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Nah, oleh karena itu ada klasifikasi demokrasi. Nah, kali ini kita akan membahas terkait klasifikasi demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu dibagi menjadi 3. Klasifikasi berdasarkan titik berat perhatiannya, klasifikasi berdasarkan ideologi, dan klasifikasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, pertama kita akan membahas terkait klasifikasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal adalah sistem demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik dan mengurangi ataupun menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, biasanya nih negara-negara dengan sistem demokrasi inilah negara-negara yang liberal. Kemudian yang kedua ada demokrasi material. Nah, dalam demokrasi ini titik berat perhatiannya itu difokuskan kepada kesenjangan ekonomi atau perbedaan ekonomi. Namun mengurangi bahkan menghilangkan persamaan dalam bidang politik. Nah, biasanya negara-negara komunisme lah yang menganut sistem politik ini. Kemudian yang ketiga yaitu demokrasi gabungan. Nah, demokrasi gabungan ini mengambil seluruh nilai-nilai positif dari demokrasi material dan demokrasi formal serta membuang nilai-nilai buruknya dari demokrasi tersebut. Nah, biasanya negara-negara non-blok lah yang menggunakan sistem demokrasi ini. Nah, selanjutnya yaitu demokrasi berdasarkan ideologi. Nah, demokrasi ini dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional atau liberal dan demokrasi rakyat atau proletar. Nah, demokrasi liberal ini adalah demokrasi yang didasarkan oleh individualisme atau kebebasan. Nah, ciri khas dari demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintahan itu terbatas. Jadi pemerintahan tidak bisa melakukan banyak campur tangan atau bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua yaitu demokrasi proletar atau rakyat. Nah, di demokrasi ini mencita-citakan rakyat bebas dari kesenjangan kelas sosial dan tidak terikat lagi pada kepemilikan, yang bebas dari rasa paksaan dan kekerasan. Nah, tapi apabila pemerintah perlu melakukan tindak kekerasan dan paksaan, maka pemerintah boleh melakukannya. Kemudian yang terakhir, demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi secara langsung dan tidak langsung. Nah, demokrasi secara langsung ini adalah demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan atau kebijaksanaan secara langsung. Kemudian demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang hanya melibatkan perwakilan rakyat dari daerah-daerah masing-masing untuk mencari sebuah solusi atau kebijakan. Nah, biasanya perwakilan ini dipilih melalui pemilu. Oke, jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dan untuk harapan pemilu 2024, semoga pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan aman, damai, jujur, dan adil, serta dapat menciptakan atau menghasilkan pemimpin negara baru yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.